sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 3 November 2021 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang dikasihi dalam Kristus, hari ini hari Rabu Pekan Biasa yang ke-31, saya Romo John Laba SDB dari komunitas Salesian Don Bosco Tiga Raksa di Tangerang. Saya akan membacakan Injil hari ini, Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33 dan memberikan sebuah renungan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, cobalah untuk setia. Saya merasa yakin bahwa ketika Anda mendengar judul renungan ini, mungkin Anda tersenyum karena judul renungan ini mirip dengan judul sebuah lagu tempo dulu dari seorang artis terkenal, "Cobalah untuk setia." Saya tentu tidak bermaksud demikian. Saya justru terinspirasi oleh sabda Tuhan pada hari ini untuk mengajak dan mengingatkan kita semua supaya mencoba lagi menjadi murid-murid Yesus yang sejati dan setia padanya selama-lamanya. Saya mengingat seorang sosok yang terkenal, Helen Keller, sosok yang pernah mengubah dunia ini, berkata, "Kebahagiaan sejati itu tidak tercapai melalui kepuasan diri, tetapi melalui kesetiaan pada tujuan yang mulia."
Perkataan inspiratif ini menyadarkan kita akan tujuan kita hidup di dunia ini. Untuk apa Anda hidup di dunia ini? Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk menjadi pribadi yang bahagia. Bukan untuk menjadi pribadi yang menderita atau yang tidak bahagia. Misalnya, tujuan orang menikah adalah supaya menjadi pribadi yang bahagia di dalam hidup bersama sebagai pasangan hidup. Kebahagiaan sejati itu sendiri tidak tercapai melalui kepuasan diri semata. Artinya, kita merasakan kepuasan diri belumlah menjadi wujud nyata dari perasaan bahagia yang benar dan sejati. Hal yang terpenting justru pada kesetiaan kita kepada tujuan yang mulia dari hidup kita. Misalnya, orang yang menikah bukan semata-mata untuk merasakan kepuasan, tetapi bahwa tujuannya yang mulia adalah supaya kedua pribadi itu membentuk sebuah keluarga kudus, sebuah keluarga yang bahagia di tengah dunia yang memang menjadi tujuan mereka hidup bersama. Mereka mau memiliki semangat untuk berkorban demi kebahagiaan bersama. Maka tepat sekali Seneca, seorang filsuf Romawi, yang mengatakan bahwa kesetiaan adalah kekayaan termulia di dalam hati manusia. Kita barusan mendengar kelanjutan kisah Yesus di dalam Injil Lukas. Kali ini Tuhan Yesus sedang berada dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Dan dia coba untuk mengejawantah tugas perutusannya di dunia ini, yakni mengorbankan diri bagi keselamatan manusia. Di Yerusalem itulah dia mewujudkan keselamatan yang menjadi tujuan dia datang ke dunia. Dia mau menyelamatkan kita semua. Dia menyiapkan orang-orang yang mendengarnya saat itu dengan memberikan pengajaran serupa dengan sebuah katekese untuk menyiapkan orang banyak yang sedang mengikutinya dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Dan tentu saja sebuah harapan dari Yesus bagi para pengikutnya adalah supaya mereka menjadi pribadi yang setia kepadanya sampai tuntas. Ketika mereka mengalami kesulitan apapun, mereka harus berani bangkit dan mencoba lagi untuk setia kepada Kristus. Dan itu juga yang terjadi bagi kita pada saat ini sebagai pengikut Kristus. Selalu mencoba untuk setia kepadanya. Bagaimana mewujudkan semangat kesetiaan supaya mencapai kebahagiaan sejati bersama dengan Yesus? Dalam bacaan Injil yang tadi barusan kita dengar, Tuhan Yesus memberikan syarat-syarat penting untuk mengikutinya sehingga menjadi pribadi yang layak dan bahagia sebagai murid Yesus yang sejati. Syarat-syarat yang dimaksudkan adalah pertama, mencintai Yesus lebih dari yang lain. Kita mengingat sebuah pertanyaan dari Yesus kepada Simon Petrus. Pada saat dia menampakkan diri kepada para muridnya di Danau Galilea, dia bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Yesus memberikan syarat pertama bagi kita. Untuk menjadi murid yang sejati adalah mencintai dia lebih dari yang lain. Siapakah mereka yang lain itu? Tadi disebutkan sanak keluarga kita, ayah, ibu, pasangan hidup, anak-anak, bahkan diri kita sendiri, nyawa kita sendiri. Jadi Tuhan menjadi prioritas yang
paling pertama dan utama. Maka tadi katakan, jika seorang datang padaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak menjadi muridku. Yang kedua, kita berani untuk memikul salib dan mengikuti Yesus. Ini adalah syarat yang kita selalu temukan dalam teks-teks suci di dalam Injil. Siapa yang mengikuti Yesus, dia harus berani untuk menyangkal dirinya, berani untuk memikul salib, dan dengan demikian bisa mengikuti Yesus dari dekat. Dan yang ketiga adalah mengikuti Yesus adalah sebuah petualangan rohani, maka butuh sebuah discernment dalam mengikutinya, bersekutu dengan Kristus dalam jalan salibnya menuju ke Golgota. Untuk mewujudkan maka butuh kemampuan untuk melepaskan segala sesuatu demi mengikuti Yesus dari dekat menuju ke Yerusalem. Jadi sikap lepas bebas itu dituntut oleh seorang murid yang sejati. Mengikuti Yesus dari dekat membutuhkan komitmen untuk setiap hari dan demi hari kita boleh atau dalam situasi apa saja kita boleh mengikuti Yesus. Kita tidak hanya sekedar mengikutinya, tetapi kita harus berusaha untuk tetap bersama dengan Yesus. Seorang murid sejati harus semakin serupa dengan gurunya dalam segala hal. Tuhan Yesus sendiri dalam Injil, dia mengatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya, akan serupa dengan gurunya. Ketika kita setia untuk mengikuti Yesus dari dekat, dengan tidak terikat pada suatu apapun, memiliki sikap lepas bebas, dengan berani melepaskan segala sesuatu, maka kita sebagai murid akan menjadi semakin serupa dengan Yesus Sang Guru kita. Saudari dan saudaraku, pada hari ini kita semua disadarkan oleh Tuhan untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Mari kita berusaha untuk semakin mencintai, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama kita. Cobalah untuk setia sebagai murid Kristus yang sejati dalam situasi apapun. Kesetiaan adalah sebuah bentuk kesaksian kita sebagai murid-murid Kristus. Marilah berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu, Engkau memberikan pada kami Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengingatkan kami untuk layak di hadirat-Mu. Pada hari ini, kami diundang untuk menjadi setia kepadamu dalam segala situasi hidup kami. Semoga kami boleh bertumbuh menjadi murid-murid sejati. Bunda Maria yang selalu menolong, doakanlah kami supaya kami bertumbuh menjadi pengikut-pengikut Yesus Kristus Putramu yang setia selama-lamanya. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 3 November 2021. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.